sebelumnya kan Nindi ini menuntut 100 juta per bulannya, tapi majelis hakim memutuskan hanya 10 juta per bulan karena melihat kondisi Askara ini kan sekarang sedang ada di penjara. Nah, dari pihak Nindi sendiri bagaimana, Bang? Menerima gitu? Ya, kita juga menerima secara normatif aja. Orang di penjara gimana mau menghasilkan? Banding dari pihak Askara sendiri untuk perceraiannya seperti apa sih, Bang? Ya, kalau misalnya bicara banding dari pihak Pak Askara itu hak mereka. Sedangkan untuk dari kami, Mbak Nindi itu belum ada konfirmasi apa-apa menanggapi itu. Begitu, Bang. Berarti Mbak Nindi sendiri belum tahu ya, Bang, kalau misalnya ada banding? Halo? Bang, Halo? tapi Mbak Nindi sendiri belum tahu ya, Bang, kalau misalnya ada banding? Kemungkinan pasti Mbak Nindi pasti tahu lah kan, karena udah ada di media-media itu, udah ada bahasa-bahasa sebelum adanya putusan bahwa dari pihak kuasa hukumnya Pak Askara ingin ingin banding juga dalam mempertahankan rumah tangganya gitu. Tapi jika memang pihak Askaranya kekeh untuk banding tidak bercerai, Mbak Nindi akan tetap pada keputusannya untuk bercerai atau kemungkinan ada rujuk atau gimana gitu, Bang? Mbak Nindi tetap pada posisinya dia untuk tetap pada gugatan perceraiannya. Tidak ada alasan lain untuk ibaratnya bersatu rujuk kembali kepada Pak Askara. Itu aja sepengetahuan kami. Terkait tudingan ada pria idaman lain itu gimana, Bang, dari pihak banding di? Kalau adanya pria idaman lain terhadap Nindi Ayudai, kami tidak tahu juga karena memang selama ini tidak ada istilahnya informasi yang masuk kepada kami itu. Pria idaman lain nggak ada. Itu kan hak-hak daripada pihak apa Askara aja lah. Kalau misalnya ada pembuktian, ya silakan buktikan kan gitu aja. Bang, ini ada alasannya nih, Bang, kenapa pihaknya sekarang ngajuin banding. Yang pertama katanya ada 2 orang anak. Yang kedua ada pil yang merusak rumah tangga. Nah, yang ketiga keberatan dengan alasan putusan hakim yang memihak ke penggugat. Gimana komentar, gitu, Bang? Jadi kalau misalnya yang pertama adanya anak, ya kedua anak itu kan tetap dalam pengasuhan orang tuanya, ibunya, bukan orang lain. Tanggung jawab bersama antara Pak Askara dan Mbak Nindi. Itu yang pertama yang saya jawab. Yang kedua, untuk masalah pil kami tidak tahu menahu. Yang ketiga, untuk putusan pengadilan itu kan pengadilan memutuskan, bukan daripada pihak kami. Tetapi dasar-dasar seperti itu silakan aja. Itu merupakan hak daripada kuasa hukum Pak Askara. Dari pihak Pak Askara itu hak mereka, nggak apa-apa, silakan aja mau banding, mau kasasi, mau apa, itu hak hukum mereka, nggak ada masalah. Begitu aja. Yang dia 10 juta. Itu kan merupakan upaya hukum mereka untuk pihak Pak Askara. Nggak apa-apa, silakan. Gitu. Oke, Bang, yang soal biaya per bulan 10 juta untuk 2 anak, Bu Nindi sendiri bersedia atau ada keberatan atau bagaimana, Bang? Ya kalau misalnya kayak menilai ya sih ya pasti Mbak Nindi ada sedikit keberatan, tetapi itu tidak menjadi hal persoalan yang sangat mendasar bagi Mbak Nindi. Dan Nindi kan seorang perempuan yang kuat juga kan, tegar, dia juga bisa kok membiayai kebutuhan hidup anaknya nanti ke depan. Seperti itu aja. Bang, sebelumnya kan Nindi ini menuntut 100 juta per bulannya, tapi majelis hakim memutuskan hanya 10 juta per bulan karena melihat kondisi Askara ini kan sekarang sedang ada di penjara. Nah, dari pihak Nindi sendiri bagaimana, Bang? Menerima gitu? Ya, kita juga menerima secara normatif aja. Orang di penjara gimana mau menghasilkan? Kan begitu. Permintaan tuntutan kita di dalam gugatan itu 100 juta per bulan, yaitu hak daripada Mbak Nindi kan. Tetapi kalau dikabulkannya 10 juta per bulan, ya mau tidak mau diterima dengan kondisi situasinya bahwa Pak Askara masih dalam proses proses hukum kan gitu. Kan tidak mungkin orang di penjara tidak ada penghasilan dengan ini, kan nggak mungkin
nggak masuk akal juga, tetapi ya itu Mbak Nindi seorang wanita yang kuat, yang tegar, dia menerima, ya udah nggak ada masalah. Oke, Sandra. Bang, berarti Gitu. langkah-langkah apa nih Bang dari pihaknya Bu Nindi Bang sebagai kuasa hukum untuk menghadapi bandingnya mereka Bang? Kami sampai saat ini kami tidak menggunakan langkah-langkah apa ya. Ya kembali lagi itu hak dan upaya hukum daripada pihak Pak Askara untuk upaya banding. Silakan, tetapi kami tidak ada melakukan upaya apa-apa ya. Kami diam aja karena kami juga belum ada konfirmasi dari Pak ini. Langkah-langkah apa nanti kan ya silakan aja, proses berjalannya aja. Ya benar. Bang, kalau nggak salah di putusan itu ada kewajiban untuk Mbak Nindi mempertemukan dengan ayahnya ya. Tidak melarang ayahnya bertemu anaknya. Mungkin Mbak Nindi sendiri bakal ngasih waktu nggak sih Bang buat ketemu gitu dengan Ada batas-batas Pasti. pembagian waktu? Mbak Nini tidak mengatakan, tidak membatasi anaknya untuk bertemu bapaknya. Itu jiwa besar beliau. Tidak mungkin Mbak Nini membatasi pertemuan antara anak dan bapaknya. Ya setiap kali kan Mbak Nini ngomong bahwa oh ini anak yang Pak Askara. Gitu. mungkin Itu mempunyai jiwa besar itu aja. mungkin pembagian waktunya seperti apa sih Bang? Apalagi kan bapaknya lagi di penjara gitu. Kalau soal pembagian waktunya kan bukan kapasitas kami Bang juga kan, itu kan bagaimana Mbak Nini nanti mengatur waktunya. Ya adalah timing-timing tertentu yang tepat pada saat misalnya besok Pak Askara atau bagaimana kan begitu. Itu kan bukan dari kami juga Bang. Oke, siap. Oke, terima kasih ya Bang. Oke, Bang, makasih banyak ya waktunya. Terima kasih banyak Bang. Siap. Minal aidin Bang. Aidin Bang. Minal aidin Bapak izin ya. Iya. Siap Bang. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.